Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Sedikit informasi firman Tuhan yang berkaitan dengan video yang akan saya tanggapi. Firman Allah mengingatkan kita bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Salah satu sifat Allah kita adalah Dia adalah Allah yang cemburu. Dan karena Dia Allah yang cemburu, Dia tidak mau diremehkan. Ya, sebenarnya sudah terlalu banyak data tentang orang-orang yang meremehkan Tuhan dan kemudian tumbang. Kali ini dari Indonesia, di mana dia mengatakan Tuhan bingung sama dia karena Tuhan tidak bisa membuat dia miskin. Namanya Indra Kents yang lagi viral itu. Tuhan tidak bisa membuat dia miskin karena waktu dia sombong, Tuhan mungkin marah. Tapi waktu dia tolong orang beramal, akhirnya Tuhan bingung bagaimana mau menghukum dia seperti itu. Dan waktu saya nonton videonya, beberapa saudara kirim video untuk saya nonton, saya tanggapi. Ya, saya ingatlah beberapa ayat seperti salah satunya yang saya sebut tadi dalam Yeremia 17 ayatnya yang kelima, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amsal 18 ayat 12 mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi ketika saya nonton video ini, dan nanti saudara bisa lihat, saya tunjukkan video, saya dapat videonya dan saudara bisa lihat fakta bahwa memang orang-orang sombong pasti tumbang. Karena firman Allah itu ya dan amin, firman Allah itu tidak bisa dibantah. Ya, saya pernah nonton di acara televisi yang lain dan sudah sering saya singgung tentang orang-orang yang menghina Tuhan, menganggap dirinya hebat, ujung-ujungnya tumbang, jatuh, hancur. Dan sekarang Indra Kents, dan ini sebenarnya bukan mensyukuri kejatuhannya, tetapi kita belajar bahwa kita ini datang dengan telanjang, kita kembali dengan telanjang. Kita lahir tidak bawa apa-apa, kita mati tidak bawa apa-apa. Jadi kalau kita punya apa-apa, semua hanya karena kemurahan Tuhan semata. Oleh karena itu tetap rendah hati, bersyukur, jadi berkat. Tidak usah pamer, sebab Tuhan tidak suka yang demikian dalam hal apapun. Bahkan berdoa saja kan tidak boleh pamer, berpuasa saja tidak boleh pamer, apalagi harta dan lain sebagainya. Itu jelas tidak boleh. Tapi kalau kita pakai itu semua untuk bantu orang, memuliakan Allah, silakan saja. Tapi jangan berkata Tuhan bingung seperti yang disampaikan oleh saudara kita ini ya, Indra Kents ya. Dia mengatakan Tuhan bingung dan pernah diundang di podcastnya Deddy Kobuser, pernah undang di TV-TV, di acara Lapor Pak ya, yang Andre Taulani, Wendy dan lain sebagainya. Dia bilang semua saya sudah bisa beli kecuali utang negara yang belum saya belum bisa bayar. Nah, sekarang dia kena tangkap kalau tidak salah ancamannya 20 tahun dan salah satu kasusnya persoalan judi online kalau tidak salah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, jadilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau Anda kaya, Anda pintar, Anda diberkati, Anda hebat, jangan pernah sombong, tetap rendah hati. Tetap berkata Tuhan, segala sesuatu dari Tuhan, semua kembali untuk Tuhan. Dan kalau hamba dapat, mampukan hamba, kuasai hati pikiran hamba, supaya hamba tidak sombong, tidak angkuh, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu lebih luar biasa. Dan orang seperti ini tidak menutup kemungkinan Tuhan akan semakin mengangkat dia, memberkati dia. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan, tapi Tuhan akan buat dia naik kelas. Karena suka-suka Tuhan dong. Tuhan mau buat apa, suka-suka Tuhan. Walaupun itu bukan rumus untuk orang harus menjadi kaya, bukan. Kristen punya rumus tuh kecukupan. Kaya itu bonus. Dan kalaupun ada orang dibuat kaya oleh Tuhan, itu tujuannya dia jadi berkat tapi tetap rendah hati. Dia jadi berkat dan tetap memuliakan nama Tuhan. Ya, ini pesan saya sebelum saudara menonton video. Setelah ini yang saya tunjukkan di dalam video ini, saya berharap kita menerima pelajaran menarik ya.
untuk mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Ya, saya Pendeta Mel Atok, berharap video ini memberkati Anda sekalian. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Ingat, jangan juga mensyukuri dan berkata mati lo, mampus lo, tidak usah. Kali ini dia yang kena masalah, tapi mungkin lain kali kita lagi yang kena masalah. Maksud saya, tidak usah syukuri kejatuhan orang, kegagalan orang, tapi tarik saja pelajaran penting seperti yang saya singgung sepanjang video ini. Itu jauh lebih baik, itu jauh lebih luar biasa, supaya kita jangan bersalah kepada Tuhan dan kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, ini pesan saya supaya semua orang, teristimewa orang Kristen. Kalau saya tidak tahu Indra Kents ini agama apa, saya tidak tahu. Tapi kalau andai kata dia agama Kristen, sungguh sangat disayangkan. Ya, sebab ajaran Kristen tidak demikian. Tapi andai kata dia bukan Kristen pun, tetap saya pikir ajaran di agama mana pun tidak mau orang sombong kali ya. Ya, apalagi agama Kristen. Baik, mari lihat dulu ini video akumulasi berita seputaran saudara Indra Kents yang luar biasa kaya katanya, bikin bingung Tuhan, ujung-ujung kena tangkap, menjadi pelajaran bagi kita. Tuhan berkati. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan, udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku, beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasih lah aku makin kaya ya kan, dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya, mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan, boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Gue nggak akan sombong, karena gue sombong gue selalu dikasih rezeki, gue ngasih rezeki ke orang lain. Jadi Tuhan bingung kalau mau bikin gue miskin apa enggak. Oke, ini ya koleksi jam tangan mahal-mahal ya dari Sultan Medan. Nggak mahal sih, murah banget ini. Totalnya cuma 5 miliar doang guys. Ini ada cincin berlian, ada epi, dan ini Rolex semua. Berlapis emas, ada yang berlapis berlian. Pokoknya murah banget. Mata lu soek. Sabar. Penyidik menetapkan saudara Ika sebagai tersangka. Kesombongan afiliator trading binomo ini akhirnya dibalas oleh Tuhan. Kesombongannya itu terekam di media sosialnya yang menyebut Tuhan bingung untuk membuatnya jatuh miskin. Dan sekarang orang berinisial Ika ini seluruh asetnya disita oleh negara. Akan dilakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka. Ada nggak barang yang belum pernah, yang Anda pengen tapi belum kebeli sampai sekarang? Ya, nggak ada sih. Mas, bisa kebeli semua? Udah kebeli semua sih. Udah kebeli semua ya? Tinggal utang negara aja belum saya bayar. Simak informasi profil Indra Kents yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka penipuan kasus trading binomo oleh Bareskrim Polri. Salah satu selebgram Indonesia yang juga pemilik afiliator trading binomo, Indra Kents, hari ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Penetapan Indra Kents sebagai tersangka sebelumnya dikeluarkan oleh Bareskrim Polri. Melalui SPDP tertanggal Kamis 24 Februari 2022, Indra Kents ditetapkan dugaan tindakan pidana judi online. Karena penetapan tersangka Indra Kents ini, profilnya banyak dibicarakan warganet hingga publik yang ingin tahu sosoknya. Sebelum kasus penipuan terhadap Indra Kents tentang penipuan trading binomo, ia dilaporkan oleh beberapa korban afiliatornya, hingga berujung pelaporan Indra Kents ke pihak berwajib. Indra Kents kemudian mulai dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Pria yang memiliki nama lengkap Indra Kesuma ini diketahui lahir di Rantau Prapat, Sumatera Utara pada 31 Mei 1996. Indra Kents sudah mulai membantu perekonomian keluarga sejak ia berusia 16 tahun, mulai dari jualan online, menjadi pengamen, penyanyi kafe, hingga supir taksi. Kemudian saat Indra Kents berumur 21 tahun, ia mulai bekerja menjadi pegawai di salah satu perusahaan asuransi. Indra Kents juga berjualan jam tangan. Dari berjualan ini, ia mendapatkan uang yang cukup banyak. Di dunia trading, Indra Kents ternyata pernah tertipu oleh investasi bodong. Hingga akhirnya ia mulai mempelajari seluk-beluk trading sampai bagaimana cara mengelolanya.
Saat ini Indra Kents juga dikenal sebagai CEO dan founder dari sebuah perusahaan digital marketing bernama Digital Society Kreatif. Selain itu, Indra Kents juga merupakan pendiri kursus trading. Ia juga memiliki bisnis kuliner bernama Mie Jongkok dan Literally Cafe. Di dunia fashion, Indra Kents juga diketahui memiliki usaha di sana, yakni Depatu, yang hingga sekarang diketahui masih berjalan. Demikian informasi profil Indra Kents yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka penipuan kasus trading binomo oleh Bareskrim Polri. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun.